Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Jimli Siddiqi, Sarjana Hukum, para peserta webinar kelima yang juga saya hormati. Alhamdulillah pagi hari ini atau siang hari ini kita bisa bergabung bersama-sama dengan Profesor Dr. Jimli Siddiqi ada buku Papa untuk mendengarkan kuliah umum beliau yang terkait atau dengan tema pembentukan undang-undang pada masa pandemi COVID-19. Saya kira saya tidak perlu berpanjang lebar bagaimana nanti, karena seperti kita ketahui bahwa salah satu fungsi utama DPR RI bersama-sama pemerintah adalah membentuk undang-undang. Nah, terkait dengan situasi seperti sekarang ini, bagaimana sebaiknya pembentukan undang-undang dilakukan, nanti Prof. Jimli akan menyampaikan atau memberikan pencerahan kepada kita semua. Saya tidak perlu memperkenalkan siapa Prof. Jimli, karena kita semua sudah tahu, tapi yang pasti beliau adalah Ketua Dewan Pembina JSLG. Saya kira saya langsung saja menyerahkan waktu sepenuhnya kepada Bapak Profesor Dr. Jimli Siddiqi, Sarjana Hukum. Silakan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya baru selesai nih, persis sekali 5 menit yang lalu. Doa bersama lintas agama, lintas negara. Barusan di UIN, dipimpin oleh Rektor UIN Ciputat. Ikut berdoa dari Mesir, dari Maroko, Bangladesh, Thailand, banyak. Kemudian semua tokoh-tokoh agama yang ada di Indonesia juga kumpul. Karena dirasakan masalah COVID ini masalah semuanya. Jadi tidak mengenal perbedaan suku, ras, agama, tapi ini masalah sungguh-sungguh masalah kemanusiaan. Bagus juga kita jadi belajar dari COVID ini untuk cinta damai, ya kan, sesama manusia. Lupakan dululah perbedaan-perbedaan. Tapi kalau udah urusan keselamatan bersama, ini hukum tertinggi. Nah, gitu. Maka ada istilah dari Cicero, salus populi suprema lex. Nah, maka seluruh dunia sekarang lagi sibuk ngurusin dampak COVID-19 dan mungkin ya selama hidup kita semua ini baik yang sudah tua maupun masih muda, inilah keadaan paling darurat yang pernah kita alami dalam sejarah. Saya rasa ini lebih gawat dari Perang Dunia Pertama ataupun Perang Dunia Kedua. Lebih gawat karena yang terlibat di sini, yang kena jadi korban di sini itu semua negara dan semua orang, semua umat manusia. Mulai dari orang kaya sampai yang miskin, orang berkuasa, punya jabatan maupun yang tidak punya jabatan. Ini tidak mengenal pangkat, semuanya kena. Maka saya menganggap, ya, menurut saya ini lebih gawat dari Perang Dunia. Nah, apalagi kalau misal gara-gara para politisi mau menang sendiri, sikap egois, ya kan, seperti yang terlihat itu gejala-gejalanya di Laut Cina Selatan gitu. Jangan-jangan ini jadi Perang Dunia Ketiga ini. Wah, gawat kalau terjadi begitu. Karena semua peralatan perang udah makin canggih. Tidak cukup hanya seperti Hiroshima dan Nagasaki. Segawat ini. Nah, jadi kita harus antisipasi. Apalagi kalau misal Amerika itu dipermalukan. Yang mati banyak, kemudian dia lama, lalu ekonominya ambruk. Mungkin premanisme yang muncul itu nanti. Ya kan? Dia nggak siap. Nah, maka dia akan bikin tindakan preman dan jangan dikira tidak mungkin. Mungkin saja terjadi perang. Jadi gawat ini. Nah, gitu loh. Dan
Di luar soal perang, juga dampak sosial ekonomi corona ini lebih gawat juga dari soal kesehatan. Jadi, saya ingin mengajak saudara-saudara melihat masalahnya lebih serius. Maka, sesudah COVID selesai, misalnya nanti Juli selesai, dampak sosial ekonominya lama ini. Lama ini. Saya rasa sesudah 2020 berakhir, 2021, 2022 masih terus ini. Ya kan? Misalnya di Amerika itu sudah 10 juta lebih PHK. Di kita juga. Nah, di hampir semua negara mengalami hal yang sama. Sesudah COVID selesai, belum segera langsung pabrik buka, langsung produksi normal lagi. Enggak begitu. Ini masih banyak penyesuaian yang harus terjadi. Sehingga kita harus siap dengan macam-macam kemungkinan. Nah, karena itu ya, kita tidak membahas soal ini, tetapi inilah suasana yang sedang ada, ya kita hadapi. Lalu kita mau membicarakan mengenai pembentukan undang-undang. Bagaimana itu undang-undang dan pembentukan undang-undang? Di saat normal bagaimana, di saat yang tidak normal bagaimana? Ini harus berbeda ini. Kalau keadaannya tidak normal, itu sudah ada aturannya di dalam undang-undang dasar kita dan semua konstitusi negara modern ngatur itu. Ya kan? Nah, kalau kita diaturnya di pasal 12, itulah namanya keadaan bahaya. Sayang, sarjana hukum kita tidak banyak menjadikan pasal 12 ini sebagai bahan telaahan. Dia dianggap tidak ada gitu loh. Waktu membuat perpu kemarin juga nggak ada pasal 12 disinggung-singgung. Gitu. Padahal ini kan satu-satunya pasal mengenai keadaan darurat, ya pasal 12. Dan bukan hanya konstitusi negara kita yang mengatur mengenai kebijakan khusus seperti yang terdapat di pasal 12. Semua konstitusi negara modern mengatur itu. Kecuali konstitusi Amerika, nggak ada pasal mengenai itu. Kenapa? Karena dia ini sudah 2,5 abad, udah tua itu konstitusi. Usianya itu sudah paling tua di dunia sekarang yang ada dan berlaku. Konstitusi Amerika itu konstitusi tertulis yang paling tua. Meskipun ada konstitusi yang lebih dulu dari konstitusi Amerika, tapi nggak berlaku lagi. Maka konstitusi tertulis tertua sampai sekarang ialah konstitusi Amerika. Maka ketika dirumuskan 2,5 abad yang lalu, memang belum ada pasal mengenai keadaan darurat. Tetapi dalam praktek 2,5 abad di Amerika, waduh, sudah banyak sekali perkembangan pengertian seperti tercermin di ya banyak putusan Mahkamah Agung Amerika maupun Mahkamah Agung negara bagian. Judicial review undang-undang, judicial review peraturan di bawah undang-undang sudah puluhan jumlahnya, sehingga sudah muncul kesimpulan yang berlaku umum di Amerika itu, bahwa ada dua keadaan, satu keadaan normal, yang kedua keadaan darurat. Nah, gitu loh. Yang namanya keadaan darurat itu bisa perang, bisa darurat militer karena pemberontakan, bisa juga karena bencana alam, bisa juga non alam. Nah, kayak pandemik seperti ini, kayak misalnya Ebola, tempo hari SARS, itu sudah biasa itu dihadapi di Amerika, sehingga hampir semua presiden Amerika pernah memberlakukan keadaan darurat. Ya kan? Kalau bukan perang ya darurat sipil. Sudah biasa. Nah, di Amerika itu ada undang-undang tahun 76, undang-undang terakhir yang masih berlaku sampai sekarang, yaitu National Emergencies Act 1976. Nah, sampai sekarang usianya sudah 44 tahun. Selama 44 tahun berlakunya undang-undang National Emergencies Act, sudah 61 kali Presiden Amerika memberlakukan keadaan darurat. Jadi sudah sering. Keadaan darurat sipil rata-rata itu sudah sering dan biasa saja. Jadi nggak usah kita terlalu trauma karena memang keadaan darurat itu sering disalahgunakan, di zaman Orde Lama disalahgunakan, zaman Orde Baru disalahgunakan. Tapi ya bagaimana? Itu kan ada di pasal 12. Dan satu-satunya undang-undang yang masih berlaku sampai sekarang meskipun udah ketinggalan zaman, Undang-Undang Nomor 23 tahun 59 tentang keadaan bahaya. Walaupun undang-undang itu sudah ketinggalan zaman, tapi masih berlaku. Masih berlaku. Nah, ada Gium.
ya, praesumtio iusta causa, undang-undang itu, peraturan itu masih tetap berlaku mengikat sebagai hukum sampai dia dinyatakan menang, tidak berlaku lagi. Jadi dia masih berlaku. Hanya kita bisa, ya kan, menafsirkan hal-hal yang sudah tidak relevan, ya disimpangi dong, disesuaikan dengan perkembangan kenyataan. Artinya, kalau ada keadaan darurat kayak begini, kita pakai itu undang-undang keadaan bahaya itu. Referensinya pasal 12. Itu penting untuk kan rejim hukum yang kita terapkan itu hukum keadaan tidak normal. Beda dengan pasal 22 Undang-Undang Dasar yang mengatakan dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Itu lain lagi. Ini adalah mekanisme pembentukan undang-undangnya. Yang pasal 12 itu pemberlakuan keadaannya. Dua hal itu. Yang ini adalah fungsi legislasinya, yang satu lagi itu kekuasaan pemerintahan darurat. Itu beda. Ini dudukkan dulu. Nah, sedangkan yang pasal 22, ini kan dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Nah, ini ada dua pengertiannya. Ada perpu biasa, ada perpu keadaan darurat. Kalau perpu biasa, kegentingan yang memaksa itu bisa terjadi dalam keadaan darurat, bisa juga dalam keadaan normal. Cuma ada kebutuhan yang mendesak, waktu tidak sempat untuk membuat undang-undang menurut prosedur biasa. Ada kebutuhan yang sangat mendesak, tapi bukan keadaan darurat. Keadaan biasa saja. Nah, kalau ada keadaan biasa, tapi ada kebutuhan yang sangat mendesak untuk menerapkan suatu kebijakan baru, tapi minta persetujuan Dewan tidak sempat. Nah, itu namanya kegentingan yang memaksa. Jadi, Presiden boleh menerbitkan perpu. Jadi perpu itu ada dua macam. Perpu keadaan biasa, bukan keadaan darurat. Perpu keadaan darurat. Nah, apa bedanya? Bedanya adalah kalau perpu keadaan biasa, ya, itu adalah sama dengan undang-undang. Maka status perpu dalam keadaan biasa itu sama dengan undang-undang sementara. Yaitu dibuat dulu dalam bentuk perpu, nanti kalau udah disetujui DPR, berubah dia jadi undang-undang. Nah, undang-undang itu, undang-undangnya permanen maksudnya. Ya seperti undang-undang pada umumnya. Tetapi kalau dalam keadaan darurat, beda. Undang-undangnya itu bukan undang-undang permanen. Maka perpu yang dibuat dalam keadaan darurat itu adalah ya sebagai undang-undang darurat yang hanya berlaku untuk keadaan darurat. Nanti kalau keadaan daruratnya sudah selesai, katakanlah 3 bulan, otomatis begitu keadaan darurat yang diberlakukan diakhiri, dinyatakan berakhir, otomatis undang-undang daruratnya nggak berlaku lagi. Nah gitu. Jadi harus dibedakan dua tipe perpu. Perpu yang pertama itu sama dengan undang-undang biasa. Berlakunya untuk seterusnya. Kalau perpu yang kedua, itu hanya khusus untuk sementara. Itulah undang-undang darurat. Nah, ini yang nanti ada kaitan ketika diajukan ke DPR. Jadi masalah, kalau perpu itu tujuannya sementara, cuma 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Kayak sekarang nih, COVID selesai. Belum ketahuan kapan ini. Tapi begitu COVID selesai, dinyatakan berakhir, otomatis perpunya itu yang sudah jadi undang-undang kemarin itu tidak berlaku lagi otomatis. Tapi karena dia dikonstruksi sebagai undang-undang biasa, perpu biasa, maka sesudah dia disahkan, diterima oleh DPR, dia jadi undang-undang permanen. Permanen. Kalau COVID nanti udah selesai, itu harus ada mekanisme sendiri lagi untuk mengubahnya lagi. Dan itu bisa berlama-lama, apalagi ada pasal di perpu itu yang ya dimaksudkan berlaku 3 tahun. 3 tahun. Nah, jadi misalnya soal imunitas itu. Nah, jadi ini perpu ini bisa berlama-lama. Statusnya menjadi undang-undang biasa. Nah, ini bedanya. Tapi ini untuk menggambarkan pentingnya kita memahami perbedaan
rejim hukum keadaan normal dan rejim hukum keadaan darurat. Ya, kalau mau adil, ya prinsipnya normal recht voor normaliteit, abnormal recht voor abnormaliteit. Hukum yang normal hanya boleh diberlakukan dalam keadaan normal. Hukum yang tidak normal hanya boleh diberlakukan dalam keadaan tidak normal. Kalau dibalik, hukum normal diterapkan untuk keadaan tidak normal, atau sebaliknya, hukum tidak normal diterapkan untuk keadaan normal, itu tidak akan ada keadilan. Itu salah, tidak boleh. Jadi hukum normal itu, ya, normal recht voor normaliteit, abnormal recht voor abnormaliteit. Itu anunya, prinsipnya itu. Nah, ini satu soal. Nah, tetapi yang mau kita bicarakan sekarang di luar konteks keadaan darurat. Ini kita bicara pembentukan undang-undang pada umumnya. Jadi saudara-saudara sekalian, pembentukan undang-undang itu adalah ya kesepakatan politik ya di parlemen antara kekuatan-kekuatan politik ya. Maka saya namakan undang-undang itu semacam kontrak politik. Beda dengan undang-undang dasar. Kalau undang-undang dasar itu kontrak sosial. Ya kan? Yang terlibat di dalam membentuk undang-undang dasar itu lebih banyak orang, mewakili lebih kompleks. Kalau dulu ada 3. Perwakilan politik DPR, perwakilan daerah, utusan daerah, perwakilan golongan, utusan golongan. Itu di zaman Orde Baru. Nah sekarang tinggal 2. DPR, perwakilan politik, dan perwakilan daerah, DPD. Maka undang-undang dasar itu dikonstruksi seolah-olah itu hasil kesepakatan wakil-wakil rakyat ya secara double representasi baik melalui DPR dan DPD ngumpul ya membuat kesepakatan. Maka konstitusi itu dikonstruksi sebagai ya social contract, kontrak sosial. Kesepakatan sosial seluruh rakyat. Ya, ini konstruksi ya, bukan berarti sebenarnya fisik ya 260 juta rakyat teken semua, nggak begitu. Melalui wakil-wakilnya. Tapi di forum yang lebih besar, penjelmaan seluruh rakyat. Maka undang-undang dasar itu adalah ya merupakan kontrak sosial. Tapi kalau undang-undang bukan. Undang-undang itu kontrak politik. Apa bedanya kontrak politik dengan kontrak sosial? Kalau kontrak sosial itu kontrak seluruh rakyat. Kalau kontrak politik hanya mayoritas rakyat. Karena yang duduk di DPR itu mayoritas rakyat aja. Partai-partai yang tidak lolos threshold, padahal dipilih, walaupun jumlahnya tidak banyak, itu lumayan. Ada jutaan orang juga yang tidak memilih anggota DPR yang sekarang. Ya kan? Walaupun mereka itu tereliminasi karena tidak lolos threshold, tapi tetap ada kan yang memilih mereka. Maka yang duduk di DPR itu bukan seluruh rakyat, hanya mayoritas rakyat. Begitu juga kalau undang-undang itu dibuat bersama, dibahas bersama, disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. Presiden kan bukan dipilih semua orang. Paling banyak kemarin kan cuma 55% yang memilih Jokowi. Nah, 45% nggak memilih dia, plus yang golput. Artinya, Presiden bersama DPR itu sama-sama bukan mewakili seluruh rakyat. Dia hanya mewakili mayoritas rakyat. Maka kalau ada kesepakatan membentuk undang-undang, undang-undang itu adalah kesepakatan mayoritas rakyat. Nah, ini yang saya namakan sebagai kontrak politik mayoritas rakyat. Kebenaran, keadilan tidak identik dengan mayoritas rakyat. Maka kebenaran dan keadilan itu ya tidak identik dengan apa yang tertulis di undang-undang. Kalau undang-undang itu bertentangan dengan kontrak sosial yang lebih tinggi, itu produk seluruh rakyat, maka undang-undang itu harus bisa dibatalkan melalui mekanisme peradilan judicial review. Makanya kita mendirikan MK itu maksudnya untuk mengawal
Kalau DPR itu mencerminkan mayoritas rakyat, suara rakyat, maka suara keadilan kelompok minoritas diwakili oleh 9 orang hakim di MK. Nah, begitu. Maka ya keseimbangan antara majority rule dengan minority right, keseimbangan antara suara mayoritas dan suara minoritas, hak-hak minoritas, inilah yang membuat suatu sistem demokrasi menjadi substantif, menjadi substansial, tidak sekedar formalistik, tapi juga substantif, yaitu ketika bergabungnya suara majority rule dengan minority right. Nih, prinsip modern tentang ya demokrasi berkualitas dan demokrasi berintegritas. Maka harus kita pahami ada perbedaan antara demokrasi formalistik, prosedural, dan demokrasi substantif. Ya kan? Itu beda. Demokrasi berkualitas dan berintegritas tidak hanya mengandalkan formalisme. Nah, gitu loh ya. Nah, oleh karena itu, ketika kita mau membicarakan mengenai pembentukan undang-undang, itu harus diingat. Mekanisme pembentukan undang-undang bukan sekedar asal jadi berdasarkan keputusan suara mayoritas. Ada dimensi substantif yang membuat mekanisme demokrasi pembentukan undang-undang itu berkualitas dan berintegritas. Harus juga memperhatikan syarat-syarat substansial, bukan cuma formalisme. Nah, maka ya, dalam setiap kita membuat undang-undang, itu harus diperhatikan ada 3 hal. Ya, pertama, ya paling tidak 2 dulu kita bedakan. Pertama substansinya, yang kedua bentuk dan prosesnya. Nah, ini 2 hal. Ya. Pertama substansinya, yang kedua bentuk dan prosesnya, proses pembentukannya. Tapi sebelum kita bicara ini, 2 ini, harus dipahami dulu bahwa kenapa undang-undang itu harus dibuat melalui oleh wakil-wakil rakyat. Karena dalam demokrasi, yang dianggap memegang kekuasaan tertinggi itu ya rakyat. Nah, maka yang berhak untuk ngatur negara ini, ya rakyat sendiri yang berdaulat itu. Misal, rakyat ingin membuat aturan atau negara itu mau membuat suatu kebijakan, suatu aturan, mengatur dan mengurangi hak-hak rakyat. Padahal rakyat ini berdaulat, tapi mau dikurangi hak-haknya. Nah, yang boleh ngatur kayak begitu ya rakyat sendiri. Nggak boleh orang lain. Harus rakyat sendiri. Atau yang kedua, mau membebani rakyat dengan kewajiban-kewajiban. Ya harus rakyat sendiri yang ngatur. Nah, karena itulah rakyat yang berdaulat ini memilih wakil. Wakilnya inilah yang mengerjakan atas nama mereka, ya kan? Untuk membuat aturan, pertama mengurangi hak, menambah beban kewajiban. Jadi ini 2 prinsip ini ya mutlak. Karena demokrasi itu kedaulatan ada di tangan rakyat, maka setiap kali ada kebijakan yang mengurangi hak rakyat, menambah beban rakyat, itu harus disetujui, dibuat oleh rakyat sendiri. Maka dalam bentuk undang-undang. Itu. Tapi ingat, wakil rakyat itu bukan mengambil alih kedaulatan. Yang berdaulat tetap rakyat. Wakil rakyat itu tidak berdaulat. Dia hanya mewakili kepentingan rakyat. Nah, jadi pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar itu dikatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi, mekanisme pembentukan undang-undang di parlemen, di DPR, itu hanya mekanisme teknis. Kedaulatan tetap di tangan rakyat. Jadi jangan lupa. Nah, misal nih, contoh nih. COVID. Seluruh rakyat berdaulat sibuk ngurusin keselamatan. Tiba-tiba wakilnya bolak-balik pakai zooming, rapat, mengesahkan undang-undang. Tok. Bisa itu terjadi. Karena nggak ribet. Semua orang ini nggak ada yang memberi masukan, kasih komentar, marah-marah, demo. Tidak ada. Bukan tidak boleh demo, tapi orang takut mati.
Dan ada PSBB. Ada PSBB yang melarang orang berkumpul. Jadi partisipasi ya dalam proses perdebatan suatu undang-undang tidak akan terjadi. Di antara partai sendiri pun ya repot juga pakai zooming. Belum lagi nyatanya koalisi pemerintah itu kuat sekali. Nah, maka tidak mungkinlah ada perdebatan. Kalau suatu kebijakan-kebijakan yang sangat serius dibiarkan hanya dirumuskan tanpa dimulai dengan perdebatan, diskusi, musyawarah, itu niscaya tidak mendalam. Deliberasi substantifnya tidak ada. Ya kan? Nah, kita ingat Imam Syafi'i berkata, Imam Syafi'i salah satu bukunya menulis pendapat dia mengenai pendapat. Nisfu ra'yika ala akhika. Separuh pendapat kita itu, pikiran kita itu ada di saudara kita. Jadi maksudnya kebenaran itu tidak bisa kita hanya persepsi dengan pikiran kita sendiri. Kita mesti dengar pikiran orang lain yang mungkin awalnya nggak masuk akal. Tapi sesudah perdebatan substantif, kita baru iya ya, kurang yang saya pikir. Nah begitu. Jadi musyawarah itu untuk menemukan kebenaran-kebenaran, menghimpun, mengintegrasikan, ya, brainstorming di antara pikiran-pikiran banyak orang. Nah, perdebatan kayak begitu tidak mungkin di saat-saat COVID begini. Nah, jadi ya, ini ada soal yang sangat penting dalam pembentukan undang-undang. Nah, mari kita lanjutkan dengan mengulas dua aspek tadi. Satu mengenai substansi, yang kedua mengenai bentuk dan proses pembentukan. Tentang substansi, ada 3 hal. Pertama, substansi undang-undang itu ya, itu kan isinya itu kebijakan publik. Jadi kebijakan publik supaya dia mengikat dan memaksa dituangkan dalam bentuk hukum. Jadi isinya itu public policy, kebijakan publik, ya, tapi dibungkus dengan bentuk hukum supaya dia bisa mengikat dan memaksa. Nah, norma yang terkandung di dalam rumusan kebijakan publik itu ya ada 2 hal sifatnya. Sifatnya satu umum dan yang kedua abstrak. Maksudnya umum itu materi undang-undang itu berlakunya untuk umum. Belum menunjuk kepada subjek tertentu. Belum menunjuk untuk kasus tertentu. Masih abstrak. Jadi belum konkret. Jadi kalau undang-undang itu ya tidak begitu isinya berlaku untuk umum, itu bukan undang-undang. Jadi syarat pertama substansi undang-undang itu harus bersifat abstrak, ya kan, belum konkret, belum terkait dengan kasus, dan yang kedua bersifat umum, berlaku untuk siapa saja. Nah, gitu. Jadi bukan menunjuk kepada subjek-subjek tertentu. Kecuali undang-undang tertentu diadakan pengecualian. Tapi ini prinsip umumnya, materi suatu undang-undang itu berlakunya untuk umum. Belum menyebut subjek. Ya, kecuali ada pengecualian. Nanti kalau sudah mendalami itu nanti bisa dipelajari secara tersendiri. Jadi ini satu aspek pertama dari substansi. Aspek kedua dari substansi undang-undang itu, substansi kebijakan itu, dari mana datangnya ini, kebijakan ini? Nah, kebijakan-kebijakan yang dituangkan dalam bentuk undang-undang itu biasanya, itu rumusan-rumusan kebijakan yang berlaku universal. Berlaku universal itu maksudnya, dia, bukan urusan-urusan puru'iyah. Jadi urusan-urusan yang berlaku umum, ya. Dan bisa dia datang dari realitas kebudayaan sendiri, bisa juga datang dari realitas dari luar. Misalnya kita nyontoh kebijakan yang baik-baik dari negara-negara lain, bisa aja sepanjang itu relevan dan sifatnya universal. Jadi bukan suatu kebijakan yang hanya khusus berlaku di negara komunis, misalnya. Tidak berlaku di negara lain, itu tidak bisa. Nggak bisa.
Jadi kalau dia bersifat universal, kita adopt menjadi kebijakan. Dan banyak undang-undang kita mengadopsi yang kayak begitu. Dari PBB, menyangkut hak asasi manusia, dan sebagainya. Nah, tapi yang pertama tadi, ialah sesuatu yang universal berasal dari kebudayaan sendiri. Dari pengalaman sejarah sendiri. Nah, jadi rekaman-rekaman kebijakan lokal, tapi lokal kita ini karena negaranya besar sekali, lokal Aceh dengan lokal Papua kan beda. Maka harus ditemukan kebijakan yang universal dari lokalitas-lokalitas itu. Berasal dari kebudayaan bangsa sendiri, itu pun kita harus peras menjadi universal values yang berasal dari kebudayaan sendiri itu. Karena lokal kebudayaan kita ini beda-beda. Nah, maka unsur dari kebijakan yang mau kita adopt menjadi substansi undang-undang itu ialah rumusan-rumusan kebijakan yang berasal dari nilai universal yang ada dari dalam sejarah kebudayaan kita sendiri maupun yang kita dalam tanda petik kita adopt dari luar. Kemudian yang ketiga, ya dari segi substansi ini ya, substansi kebijakan yang terdapat dalam undang-undang dan juga nanti peraturan pelaksanaannya itu harus tunduk kepada sistem hierarki antar norma hukum. Norma yang paling tinggi adalah norma konstitusi. Maksudnya undang-undang ini tidak boleh bertentangan dengan norma konstitusi. Peraturan pemerintah di bawah undang-undang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Peraturan menteri tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya, dengan PP, dengan undang-undang. Tidak boleh. Jadi ada sistem hierarki yang berpuncak ke konstitusi. Jadi kebijakan yang dituangkan dalam undang-undang itu tidak boleh bertentangan dengan kebijakan yang sudah tercantum, baik tersurat maupun tersirat dalam Undang-Undang Dasar 45, apalagi dengan Pancasila. Nah, ini 3 hal penting kalau kita membicarakan substansi undang-undang. Maka semua bidang, tentu sarjana hukum tidak menguasai semua hal. Misalnya hukum bidang ekonomi, hukum bidang pendidikan, hukum bidang tenaga kerjaan, hukum bidang keuangan, hukum mengenai pasar modal. Itu beda-beda itu semuanya. Nah, membutuhkan banyak sekali keahlian di bidang sektor masing-masing. Dan harus dipastikan norma-norma yang kita rumuskan dalam undang-undang jangan sampai bertentangan dengan kesepakatan tertinggi dalam undang-undang dasar. Nah, ini satu ya. Jadi semua undang-undang jangan sampai bertentangan dengan undang-undang dasar. Sekarang sudah ada MK kita dirikan. MK itu bisa membatalkan suatu undang-undang kalau bisa dibuktikan bahwa materi undang-undang itu baik seluruhnya ataupun sebagian, bahkan sebagian kecil, katakanlah satu kata, atau bisa saja 1 koma, dianggap bertentangan itu pasal gara-gara ada koma. Nah, begitu komanya dibuang, jadi konstitusional. Bisa saja itu terjadi. Atau misalnya salah nulis. Undang-undang itu menulis huruf besar, padahal harusnya huruf kecil. Jangan dikira soal sepele ini. Ini bisa terjadi. Undang-undang menulisnya dengan huruf kecil. Misalnya, ya, ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi. Nah, dalam Undang-Undang MK ditulis wakil ketua Mahkamah Konstitusi huruf kecil. Itu salah, harus huruf besar. Tapi kalau wakil ketua Mahkamah Agung harus huruf kecil nulisnya. Kalau ditulis huruf besar, itu salah juga. Karena ini ada maknanya. Ada maknanya dan bisa menimbulkan masalah. Karena kalau dengan huruf besar itu artinya nama jabatan. Dan wakil ketua MK hanya boleh 1. Sama dengan wakil presiden. Meskipun di Undang-Undang Dasar tidak disebut jumlah wakil presiden, tapi dalam Undang-Undang Dasar itu ditulisnya di huruf W besar, P besar. Nah, artinya itu nama jabatan. Maka seperti halnya presiden hanya boleh 1, wapres juga hanya boleh 1. Tapi wakil ketua Mahkamah Agung di konstitusi tidak ditulis dengan huruf besar. Itu bukan nama jabatan. Jadi di Undang-Undang MA boleh lebih dari 1 jumlahnya diatur. Nah, jadi huruf besar huruf kecil pun itu bisa diuji sebagai bagian dari pengujian material undang-undang terhadap undang-undang dasar.
Oke, ini bab 1 mengenai substansi. Yang kedua yang saya mau bahas ialah soal bentuk dan proses. Nah, bentuk dan proses ini ya bisa kita pisah ya. Jadi 1A, 1B, 1C. Bentuk dan proses ini 1A mengenai bentuk. Yang kedua mengenai proses. Nah, itu 1B, 2B. 2A, 2B. Jadi mengenai bentuk undang-undang itu, yang kedua mengenai proses pembentukannya, dan yang ketiga mengenai kelembagaan yang terkait dengan proses pembentukan itu. Nah, ini 3 hal. Ya, 3. Nah, akan halnya mengenai bentuk, saudara-saudara, ini harus dipelajari dengan baik di berbagai buku, termasuk buku saya yang ini, perihal undang-undang, agak ketinggalan sudah ini. Karena ditulisnya 2004, berdasarkan referensi Undang-Undang nomor 4 tahun 2004, nomor 10 tahun 2004, Undang-Undang 12-11 belum dipertimbangkan. Tapi teori-teorinya masih relevan dipelajari. Nah, jadi bentuk dan isi itu 2 hal yang harus dibedakan. Sebab kadang-kadang, contoh, pasal 22 Undang-Undang Dasar menyebut ayat 1-nya, Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Nah, coba perhatikan istilah peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Sebenarnya bentuknya itu PP. Perpu itu bentuknya PP. Tapi dia dimaksudkan sebagai undang-undang sementara. Sampai bisa diajukan untuk mendapat persetujuan DPR. Jadi bentuknya PP, tapi isi undang-undang. Nah, artinya bisa tadi pembedaan antara bentuk dan isi. Bagaimana kalau misal ada penyelundup oleh seorang presiden nanti di abad ke-22. Presidennya agak pandel gitu. Ya kan? Misalnya, dia mau akali. Ini daripada dibikin dalam bentuk perpu nanti kontroversial, daripada dibikin dalam bentuk undang-undang ribet minta persetujuan partai, padahal partai ini banyak yang tidak cocok ya sama presiden, misalnya gitu kan. Maka dengan licik ini presiden mengatur kebijakan yang harusnya dituangkan dalam bentuk undang-undang, dibuatnya dalam bentuk perpres. Nah, kalau begitu. Jadi dibikinnya perpres, lalu isinya itu memberi hak dan kewajiban kepada rakyat. Tidak boleh itu. Tapi dia diam-diam aja. Nah, kalau para politisinya ternyata tidak peduli juga, nggak paham, maka jadilah itu perpres. Bukan undang-undang, padahal isinya memuat hal-hal yang menyangkut hak asasi manusia, ya misalnya memberi sanksi pidana, padahal nggak boleh. Itu sanksi pidana, ketentuan mengenai pengurangan hak, itu hanya boleh dalam bentuk undang-undang atau sekurang-kurangnya perpu. Nah, hal yang sama terjadi misalnya di daerah. Misalnya kepala daerah ini calon independen, dia nggak punya partai. Semua partai itu anti sama dia. Jadi kalau dia membuatkan baru dalam bentuk perda, wah repot itu. Dikerjain dia, maka diakali sama dia. Dia buat tiap hari, dia bikin pergub, peraturan gubernur. Padahal isinya itu harusnya perda. Kan bisa terjadi. Maka kita sebagai sarjana hukum itu harus awas. Antara bentuk dan isi ini bisa berbeda. Nah, inilah yang disebut dengan dalam pengertian lain ya, wet in material zone, wet in formal zone. Undang-undang dalam ya arti formil, undang-undang dalam arti material. Secara material dia tuh undang-undang. Perpu itu undang-undang secara material. Tapi secara formil dia PP, peraturan pemerintah. Begitu juga perbub, peraturan bupati, peraturan wali kota, itu harus dicek. Bisa antara bentuk dan isinya berbeda. Nah, sebagai contoh nih, misalnya suatu hari nanti ada perpres. Isinya itu mestinya undang-undang. Lalu oleh sarjana hukum yang kritis, diajukannya lah judicial review. Karena ini bukan undang-undang, diajukan ke Mahkamah Agung. Sampai di Mahkamah Agung, oleh Mahkamah Agung kemudian
ya, di review Mahkamah Agung kan dengan undang-undang. Nah, maka berdasarkan undang-undang ternyata kata Mahkamah Agung ini bertentangan dengan undang-undang. Padahal sang advokat yakin bahwa ini perpres ini bertentangan dengan konstitusi. Cuman dia salah menggunakan batu uji undang-undang, sehingga misalnya dia pakai undang-undang tentang Pemda. Ternyata nggak ada pasal yang dilanggar dari undang-undang itu. Nah, putusan Mahkamah Agung sudah final. Undang-undangnya sudah berlaku. Kemudian peraturan presidennya diajukan judicial review, tapi ditolak oleh Mahkamah Agung. Nah, sudah final putusannya. Nah, tiba-tiba ada sarjana yang kreatif ini, dibawanya ke MK. MK. Ya, tentu kata MK nggak bisa, ini kan bukan undang-undang, ini adalah perpres. Iya Pak, tapi ini kan secara material ini undang-undang. Iya, tapi kan nggak bisa, ini kan kebetulan anunya apa namanya panitranya misalnya kaku, nggak bisa, ini kan bukan undang-undang. Siapa aja ya, anak SD aja tahu bahwa ini bukan undang-undang, ini perpres, ini wilayahnya MA, bukan wilayah kewenangan MK. Nah, si pengacara ini kreatif, dia ajukan judicial review undang-undang yang dijadikan batu uji oleh Mahkamah Agung. Itu dijadikan objek kajian, objek review, tapi putusan Mahkamah Agung dijadikan alat bukti dan perpres dijadikan alat bukti yang menjadi satu kesatuan dengan undang-undang yang diuji. Mengapa undang-undangnya diuji? Karena undang-undang ini sudah ya dipakai untuk memberi justifikasi ya legal kepada adanya berlakunya perpres yang kami yakini, yang diyakini oleh pemohon bertentangan dengan undang-undang dasar. Maka pintu masuk saja undang-undang itu, maka MK bisa menilai ya kan pemberlakuan undang-undang itu dalam menilai legalitas dan konstitusionalitas perpres. Maka itu bisa menjadi temuan baru nanti suatu hari, jadi landmark decision ketika Mahkamah Konstitusi menilai undang-undang, dia beri ya putusan bahwa undang-undang ini inkonstitusional bersyarat atau undang-undang ini apa namanya konstitusional dengan catatan. Itu conditionally constitutional atau conditionally unconstitutional dengan mengaitkan catatan-catatannya itu dengan perpres. Sehingga kalau dia kabulkan permohonan itu menyatakan undang-undang itu tidak bertentangan dengan konstitusi sehingga tidak berlaku mengikat lagi, sekaligus juga menyatakan perpres itu tidak mengikat lagi karena bertentangan. Nah, itu jadi presiden baru di kemudian hari nanti. Ini pentingnya kita membedakan urusan bentuk dan isi. Ya. Nah, di samping itu, soal lain mengenai bentuk ini, ada kaitan juga dengan bentuk itu, ialah format. Format, undang-undangnya itu, undang-undang, formatnya bagaimana? Nah, kop suratnya bagaimana? Kan undang-undang di zaman Orde Baru, kop suratnya berbunyi, ya kan? Presiden Republik Indonesia dengan persetujuan DPR menetapkan undang nomor sekian tentang anu. Bunyinya begitu. Jadi yang memegang kekuasaan membentuk itu adalah presiden. Nah, sekarang sesudah reformasi terjadi perubahan. Terjadi perubahan. Ini kan dulu pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar kita itu bunyinya presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Bunyinya begitu. Tapi sekarang sudah diubah berdasarkan perubahan pertama tahun 99. Pasal 5 ayat 1 itu bunyinya bukan lagi presiden memegang. Tapi disebut di situ ya presiden berhak mengajukan RUU.
kekuasaan legislatif itu sudah pindah. Tes. Pemegangnya itu tetap presiden, cuman ada dan. Jadi ada dua lembaga sebagai pemegang kekuasaan, presiden dan DPR. Padahal harusnya kop suratnya berubah jadi DPR, presiden tidak lagi. Presiden itu hanya mengesahkan. Itu di pasal pasal 20 ayat berapa itu 3 atau itu presiden itu mengesahkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Tapi yang memegang kekuasaan itu DPR. Nah, mestinya kop surat DPR undang-undang sekarang ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Betul kan? Nah, dengan persetujuan bersama dengan presiden menetapkan. Jadi yang menetapkan tetap DPR. Kalau sekarang tetap presiden cuma ditambahin dan DPR. Nah, jadi ini bisa juga dipersoalkan. Benar apa enggak ini secara konstitusional? Ya kan? Dan ini kalau misalnya dipersoalkan di MK, ini bukan menyangkut materi. Ini pengujian non-material, ini pengujian formil. Maka itu soal bentuk ini sesuatu yang serius sampai sekarang ini. Mekanisme pembentuk soal bentuk ini diatur dalam Undang-Undang 1211 masih dengan cara yang lama itu. Nah, itu. Nah, kemudian yang kedua soal proses. Proses ini soal serius. Diatur sudah di Undang-Undang 1211. Proses perancangan, proses pembahasan, proses pengesahan, proses pengundangan. Ini seperti proses teknis semua gitu. Padahal proses ini menyangkut soal substantif, soal penting. Misal, partisipasi masyarakat. Nah, di dalam undang-undang dipersyaratkan harus ada partisipasi masyarakat. Nah, masalahnya partisipasi itu kayak gimana? Apakah cukup DPR mengadakan warawiri keliling dari Aceh sampai Papua, pertemuan dengan perguruan tinggi, sosialisasi, dan itu sosialisasinya sepihak. Jadi tidak menyerap aspirasi gitu, perdebatan dan sebagainya. Nah, jadi apakah cukup begitu? Padahal maksudnya partisipasi ini untuk memastikan rakyat ini loh masih berdaulat. Wakil rakyat itu hanya mewakili kepentingan rakyat yang berdaulat. Jadi jangan memutuskan sendiri, harusnya begitu. Nah, sekarang apakah kalau misalnya pembentukan undang-undang tanpa partisipasi publik itu sah apa enggak? Misalnya dengan zooming itu tadi, waktunya cepet-cepetan, ya kan? Dan gampang sekarang ini kalau mau mengesahkan itu dengan Zoom gini. Nah, ini jadi masalah mengenai syarat partisipasi publik. Yang kedua, syarat deliberasi, permusyawaratan substantif. Ini belum tentu bisa terpenuhi kalau sidangnya dengan zooming. Nah, ini yang jadi persoalan. Ya, saya berharap mudah-mudahan soal proses ini harus dianggap penting. Karena misalnya, kalau mau mudah ya, kita ini membuat undang-undang itu keluar, di luar realitas kesadaran masyarakat tentang keadilan, tentang kebijakan yang mau diatur. Akibatnya ada jarak apa yang ditulis dalam undang-undang dengan perilaku publik. Nggak nyambung. Apalagi kalau undang-undang itu nyontek dari luar negeri. Lalu proses pembentukannya cepet-cepetan dan tanpa perdebatan substantif. Itu bisa dibayangkan ada gium hukum yang namanya teori peksi. Semua orang dianggap tahu hukum, ketidaktahuan orang akan hukum, tidak dapat membebaskan seseorang dari tuntutan hukum. Itu kita terima itu ada gium dari zaman Belanda. Belanda itu cuma satu kecamatan, kecil. Dan negara masyarakatnya sudah, tingkat pendidikannya sudah merata. Jadi setiap undang-undang kalau disahkan, semua orang udah ngerti.
Indonesia ini nggak bisa begitu. Jadi kalau dengan asumsi semua orang dianggap tahu hukum, begitu disahkan tanggal 1, hari Senin, di Senayan sana, semua orang mulai hari Selasa tidak boleh melanggar undang-undang ini, padahal orang belum ngerti. Nah, jaraknya itu terlalu jauh. Nah, oleh karena itu, syarat partisipasi, perdebatan substantif, ya ini serius untuk memastikan bahwa rakyat itu yang memang memegang kedaulatan, bukan wakil rakyat yang hanya sekedar ketok-ketok palu. Nah, ini yang harus dipahami dengan baik. Inilah yang membedakan menurut saya antara proses pembentukan undang-undang yang bersifat demokratis dalam arti substansial, demokratis dalam arti formalistik prosedural. Kalau dia hanya mengandalkan hitungan suara, voting, dan sebagainya tanpa perdebatan, itu formalistik. Dan itu nanti membahayakan ketika undang-undang itu mau disosialisasi, dibudayakan, dilaksanakan, nggak nyambung dengan kesadaran hukum masyarakat. Nah, ini mengenai proses. Terakhir, mengenai kelembagaan. Jadi, bagaimana lembaga-lembaga yang berwenang dan bagaimana lembaga-lembaga yang tidak berwenang. Misalnya, apakah lembaga yang diatur oleh undang-undang itu tidak perlu dilibatkan. Misalnya ada undang-undang dibentuk, tapi lembaga yang diatur oleh undang-undang itu, ketika dia mau diubah undang-undangnya, nggak didengerin. Padahal pengalaman dalam undang-undang itu dari mekanisme demokrasi formal, ya lembaga yang diatur itu tidak boleh ikut campur. Ini kan policy making. Tapi tidaknya harus didengar. Misalnya undang-undang tentang masa BI-nya nggak didengar? Tahu-tahu diubah begitu aja. Undang-undang tentang OJK, masa OJK yang tidak dengar? Baik oleh pemerintah maupun oleh DPR. Nah, inilah menyangkut soal isu-isu yang terkait dengan bentuk dan proses pembentukan suatu undang-undang. Berharap mudah-mudahan ke depan gitu ya, proses pembentukan undang-undang ini jadi muara penataan sistem hukum nasional kita. Pertama tentu penataan konstitusi, ya ini harus terus-menerus ada perbaikan dari waktu ke waktu sesuai dengan mekanisme perubahan. Yang kedua mengenai undang-undang, karena undang-undang inilah nanti yang dijabarkan dalam peraturan-peraturan pelaksanaannya, mulai dari PP sampai ke peraturan yang paling bawah. Supaya jangan terlalu panjang, itu saja yang perlu saya sampaikan. Dan nanti kalau ada yang mau tanya jawab, silakan. Waktu kita cukup. Sampai jam berapa ini? Sampai masih ada 45 menit lah, Prof. Nah, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berikan aplaus untuk Prof. Jimli. Terima kasih, Prof. Ibu Bapak sekalian, kita masih punya kesempatan untuk berdiskusi. Silakan bagi yang mau menyampaikan. Ini 100 orang nih. Silakan. Silakan. Silakan yang ingin mengajukan pertanyaan. Izin, Prof. Ya. Saya Indro, Prof. Mau bertanya, silakan, Prof. Pak Indro. Ya. Itu Dari mana Pak Indro? saya dari Esa Unggul, Prof. Oke. Prof. Unggul. Mohon bertanya singkat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam. Tadi dijelaskan mengenai masalah judicial review. Apakah tepat saya menanyakan bahwa Presiden Jokowi baru saja menaikkan lagi, menurut informasi yang saya baca, tentang kenaikan BPJS. Sehubungan dengan kenaikan itu, padahal BPJS kan sudah diputuskan oleh MA bahwa itu ditolak, artinya tidak naik. Namun demikian, Presiden, pemerintah, kemungkinan ada pertimbangan lain lagi, saya tidak tahu, belum mempelajari secara jelas, secara mendalam,
akhirnya dinaikkan. Apakah sesuai dengan penjelasan Prof. Jimmy yang tadi bahwa itu tidak boleh lagi di judicial review kan, yaitu dinilai kembali. Namun demikian yang menjadi dasar kenaikan dari BPJS undang-undangnya mungkin demikian, apakah bisa dinilai? Demikian Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Waalaikumsalam, terima kasih Prof. Prof, itu ada pertanyaan yang dari YouTube, itu juga pertanyaannya hampir sama, yaitu tentang putusan MA terkait tarif BPJS yang dibatalkan, kok sekarang malah Presiden tetap mengeluarkan Kepres kenaikan BPJS. Memang kalau kita lihat Prof, di Kepres yang lalu Presiden menaikkan untuk kelas 1 160, dibatalkan oleh MA. Sekarang dinaikkan 150. Jadi nah itu gimana Prof itu? Ya. Silakan Prof. Jadi kalau sudah diputus oleh Mahkamah Agung, tentu pemerintah kan menghormati putusan itu. Sebab bagaimanapun tidak puas, tapi kan hukum berlaku, mengikat. Yang menentukan hukum, bukan ekonomi, bukan keuangan. Jadi, jadi, tapi tentu ada alasannya. Kita jangan juga buru-buru menilai bahwa pemerintah ini tidak tahu. Kan tahu pemerintah itu bahwa pasti kalimatnya dia menghormati putusan Mahkamah Agung. Lewat Yayasan dulu, Prof. Di mute aja mestinya. Udah? Nah, jadi ya, kita harus berprasangka baik bahwa pemerintah itu bukannya untuk bandel gitu ya. Walaupun ada saja kemungkinan. Sudah banyak kasusnya itu. Nah, tapi kebandelannya itu biasanya diikuti oleh kreativitas. Misalnya, rumusan kalimatnya diubah. Gitu loh. Atau formulanya itu diubah. Reasoning yang ada di dalam peraturan sebelumnya itu yang menjadi alasan dikabulkannya oleh pengadilan itu diubah. Nah, jadi ini kan buaya sama buaya ini panjang akalnya. Nah, itu. Dan itu terjadi di semua negara. Di tempat lain juga begitu. Yang namanya politikus tuh panjang akalnya. Jadi kita nggak usah sakit hati. Apalagi hakim itu ya senyum aja melihat begitu. Nah, pencari keadilan juga nggak usah kehilangan akal. Ajukan lagi, gitu loh. Kalau memang masih tetap relevan, itu diajukan lagi sehingga para hakim itu kalau memang terbukti ini mengulangi lagi yang sudah diputuskan, itu dia tidak perlu lama-lama berdebat, langsung dia kabulkan itu, ya kan? Banyak itu contohnya kayak gitu itu. Tapi kita harus pelajari dulu dengan baik. Pasti ada cara pemerintah itu untuk menemukan jalan ngakali rasionalisasi. Nah, jangan sampai ini pencari keadilan hanya emosi, lalu salah dia membuat argumen hanya menggunakan argumen lama yang ternyata tidak lagi seperti itu argumennya. Nampaknya di lapangan sepertinya sama, cuman bedanya berapa tadi? 160 menjadi 150. Nah, itu kan ngakali itu. Tapi harus dipelajari. Jadi ini kan soal pencarian keadilan itu harus rasional. Jadi jangan mengabaikan karena emosi, karena marah. Jadi, tapi dari segi pemerintah itu pasti dia kan juga punya pertimbangan. Kadang-kadang kita di lapangan pertimbangannya kan beda. Itu kan kalau pemerintah itu hitung-hitungan, dia ngitung jumlah duit berapa,
Kalau ditetapkan segini berapa, itu ada hitungannya. Apalagi orang Kementerian Keuangan, itu persis tuh ngitungnya itu. Nah, saat COVID begini gitu kan. Nah, jadi ini Pak, kalau dia sudah ngotot kayak itu, nyari-nyari akal begini, ini pasti soal serius. Jadi bukan karena sembarangan. Mereka menyadari ini sudah dibatalkan, dia cari jalan, cari terobosan. Maka sebaiknya lawyer itu harus cerdik, harus mendalami dulu. Nah, saya tidak bisa menjawab apakah ini otomatis salah atau tidak, itu harus dipelajari, ya. Dan itu sering terjadi kayak gini. Misalnya dulu pernah ada undang-undang sumber daya air diajukan ke MK, sampai di MK dari pemerintah bilang, yang kami maksud dengan undang-undang ini pasal sekian-sekian itu tidak seperti yang dibayangkan oleh pemohon. Nanti akan kami susun itu. Sekarang kan baru ada rancangan PP. Nanti di PP-nya akan diatur. Tidak seperti itu maksudnya. Salah itu. Nah, jadi hakimnya yakin bahwa yang dimaksud oleh undang-undang ini tidak seperti yang dimohonkan oleh. Maka permohonan ditolak. Ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi dengan catatan. Catatannya adalah nanti di PP akan diterbitkan tidak seperti yang ditakutkan oleh pemohon. Nah, begitu bunyinya. Nah, disitulah pertama kali kami merumuskan dulu namanya conditionally konstitusional. Jadi undang-undang ini dianggap konstitusional dengan syarat. Syaratnya 1, 2, 3 seperti yang dijelaskan oleh pemerintah. Jadi conditionally konstitusional. Dianggap konstitusional bersyarat. Artinya permohonan ditolak, tapi dengan catatan-catatan. Nah, itulah pertama kali. Nah, kemudian 6 bulan sesudahnya, ternyata pemerintah menerbitkan PP persis seperti yang ditakutkan pemohon. Tidak berkurang seperti yang ditakutkan pemohon. Jadi, licik itu pemerintah itu. Dia tipu itu MK. Ya, dia nggak berkuasa juga nipu. Tapi maksud saya, PP-nya waktu itu belum berlaku, masih disusun. Nah, cuman si pemohon ini mendapatkan gelagat akan begini tuh PP nanti. Nah, itu dibantah. Nah, ya mungkin pejabat yang membantah itu ya naik pangkat kali dia gara-gara itu, nggak tahu ya. Tapi yang jelas 6 bulan kemudian PP-nya keluar persis seperti yang dia takutkan. Nah, atas dasar itu kemudian berapa tahun kemudian undang-undang itu diajukan lagi, maka oleh MK dibatalkan, dikabulkan total. Dan belajar dari kasus itu, MK kemudian pandai merumuskan kesimpulan bahwa lain kali jangan conditionally konstitusional, tapi conditionally unconstitutional. Jadi permohonan dikabulkan dulu, tapi dengan catatan. Jadi permohonan dikabulkan dulu, diberi catatan-catatan. Bukan ditolak dengan catatan. Maksudnya sama, tapi implikasi hukumnya beda. Maka mulailah diberlakukan oleh MK itu, misalnya Undang-Undang KPK dikabulkan, tapi dengan catatan-catatan. Nah, itu conditionally unconstitutional. Nah, jadi kembali lagi ke soal BPJS ini. Coba diajukan lagi aja ke Mahkamah Agung. Tapi pelajari dengan baik, dengan asumsi pemerintah itu, ya kan, ini pasti ada alasan objektif. Ini kan bukan untuk pribadinya dia, tapi ini kan uang negara, ini kan kemampuan negara, maka memang harus dipelajari dengan seksama. Saya kira begitu. Iya, Prof. Ini dari YouTube juga ada yang tanya, Pak Ya. Edi Utomo, menanyakan dalam keadaan darurat pandemi seperti sekarang ini, apakah memungkinkan pembentukan undang-undang kesehatan yang mengatur hukum acara khusus terkait dengan tindak pidana kesehatan? Bisa aja, tapi itu masuk prioritas enggak? Harusnya memang ya, kan saya sudah bilang, untuk keadaan COVID begini, kita harus menerapkan keadaan darurat. Nah, dalam keadaan darurat ini semua kebijakan, ya, jadi bukan hanya bencana nasional, ini keadaan darurat, resmi gitu loh, darurat sipil. Nah, kebijakan-kebijakan selama keadaan darurat COVID-19 ini banyak
Bukan hanya mengenai anggaran dan keuangan seperti menjadi substansi Perpu 1 2020. Bukan cuma itu. Banyak sekali. Nah, itu buktinya Perpu nomor 2 khusus mengenai pilkada. Jadi banyak. Jadi misalnya mengenai larangan sholat jamaah, larangan tarawih, larangan kebaktian. Itu kan melanggar HAM semua itu. Nah, itu kan tidak diatur di dalam undang-undang karantina kesehatan. Itu kan umum sekali. Masa diaturnya di PP? Orang melarang hak asasi manusia, ngatur hak asasi manusia dengan PP. Tidak benar. Harusnya dimuat di Perpu. Jadi Perpu itu disediakan sebagai Perpu keadaan darurat, ya. Jadi bedakan dengan Perpu yang tadi saya bilang Perpu undang-undang sementara. Ini manfaatkan keadaan darurat ini untuk membuat kebijakan-kebijakan khusus yang hanya berlaku untuk sementara ini aja. Jadi misalnya kebijakan tentang sekolah, itu kan harus diatur. Kebijakan mengenai ketenagakerjaan, tata cara PHK bagaimana, atau bukan PHK tapi dirumahkan. Jadi misalnya tidak boleh ada PHK tapi hanya dirumahkan, dan selama di rumah tidak dapat gaji. Itu menolong perusahaan, tapi nasib karyawan ini ada kepastian. Jadi nanti kalau COVID udah selesai dia masuk lagi. Tidak perlu dimanfaatkan ini untuk ngelamar baru. Kalau dia PHK kan berhenti sama sekali. Nah, ketentuan mengenai hal-hal yang sifatnya transisional begini, itu belum ada di undang-undang. Nah, ini kan perlu dimuat di Perpu. Begitu juga misalnya soal tenaga kerja asing, misalnya diatur dulu. Sekarang ini di stop dulu, misal. Atau apalagi. Pokoknya, semua kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan keadaan darurat ini, diperlukan kehususan-kehususan yang mungkin bertentangan dengan undang-undang yang berlaku umum. Tanpa mengubah undang-undang yang berlaku umum, ini Perpu itu cukup menangguhkan berlakunya HAM, menangguhkan berlakunya undang-undang yang lain dan sebagainya. Seperti Perpu kemarin, menangguhkan 11 undang-undang, tapi dengan kalimat yang sama implikasinya mengubah undang-undang APBN. Nah, itu agak beda itu. Jadi 12 undang-undang semuanya. Tapi yang 11 pertama itu sebenarnya ya dia menyatakan dengan COVID ini dalam rangka mengatasi COVID, maka pasal sekian undang-undang ya tidak berlaku selama mengatasi COVID. Jadi tidak berlaku selama mengatasi COVID. Artinya dia menangguhkan berlakunya. Berarti pasal itu tetap ada. Pasal yang 11 undang-undang itu. Gitu. Nah, jadi sifat undang-undang Perpu 1 ini itu undang-undang darurat. Nah, cuman sayang isinya hanya menyangkut anggaran, isinya hanya menyangkut keuangan. Nah, jadi hal yang tadi ditanyakan mengenai kesehatan bisa saja dimuat. Saya kira itu termasuk bisa dimuat dalam Perpu sendiri juga boleh, tapi hanya khusus untuk mengatasi keadaan darurat ini. Nah, cuman ini udah telat ini. COVID-nya udah mau habis ini. Wallahu alam kapan. Kan? Nah, jadi ini sudah telat. Jadi ini serba salah. Nah, jadi saya rasa kebijakan-kebijakan yang sifatnya khusus itu memang diperlukan. Itu tidak bisa ditolak. Sebenarnya substansi Perpu 1 itu objektif diperlukan. Nah, cuman salah desain, itu aja masalahnya. Nah, gitu loh. Ya. Silakan, masih ada yang lain? Ya, saya Mas banyak waktu. Selamat Izin, Prof. izin bertanya. Ya, silakan. Ya, saya Iya, silakan. Silakan yang bapak-bapak siapa yang namanya nih? Samsul Rijal. Samsul Rijal, silakan Mas Samsul Rijal. Iya, ya makasih Pak Rektor atas kesempatannya. Izin Prof bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Samsul Rijal, Prof. Dari Universitas 19 November Kolaka. Saya sempat ikut legal drafting di Jimli School
Ini yang saya mau tanyakan Prof terkait masalah rancangan undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi, ya perubahannya Prof. Nah, di situ kan yang menjadi hangat isunya saat ini, di mana yang mengusulkan itu adalah Balik. Namun di dalam naskah akademiknya itu pun banyak yang menjadi permasalahan, karena ada yang menyatakan masa naskah akademik cuma 25 lembar, 25 halaman, dan sangat-sangat tidak memuat penjelasan sesuai hakikat daripada naskah akademik itu sendiri. Yang saya mau tanyakan, apakah prosesnya yang dilakukan, apalagi ini tidak masuk dalam program legislasi nasional. Itu yang pertama. Yang kedua, Prof, yang saya mau tanyakan juga terkait masalah banyak beberapa peraturan perundang-undangan, mungkin lihat dari Perda itu Bu, dalam pembentukan Perda sendiri banyak kan tadi harus mewakili aspirasi masyarakat itu sendiri, tetapi pada kenyataannya yang kita lihat di beberapa daerah itu bukan beberapa daerah, mungkin di daerah saya sendiri juga mungkin melakukan hal yang demikian. Seakan-akan naskah akademik itu dijadikan suatu bahan proyek daripada daripada lembaga itu sendiri dalam pembentukannya, sehingga jauh daripada untuk mengambil aspirasi rakyat itu sendiri, mungkin membuat FGD itu pun tidak sama sekali langsung pada proses pembahasan di paripurna. Itu aja Prof dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Sekalian Prof, tadi ada pertanyaan tertulis dari Pak Fikri tentang diminta Prof komentarnya tentang pengesahan Perpu nomor 1 kemarin menjadi undang-undang, Prof. Dari mana Fikri, dari mana itu? Ada dari salah satu peserta yang pertanyaannya tertulis. Ya. Tuh, tadi ada ibu-ibu yang bicara ibu tadi. Yang tadi siapa, Mak? Silakan. Izin, Prof. Ya. Silakan langsung. Ya, saya Nomika dari Universitas Internasional Batam ingin bertanya terkait Kepres 11 dengan Kepres 12 2020. Itu kan dasar hukum yang dijadikan dasar hukum dalam penetapan Kepres itu mengacu ke Undang-Undang Kedaruratan Kesehatan dan Undang-Undang Penanggulangan Bencana, Prof. Sementara di dalam undang-undang tersebut bentuk dari peraturan yang harusnya menetapkan kedaruratan kesehatan itu dengan PP dan Perpres. Akan tetapi Presiden menetapkannya dengan Kepres. Nah, apakah Kepresnya itu bisa dipetunkan, Prof? Karena memang tidak sesuai dengan perintah dari Undang-Undang Kedaruratan Kesehatan ataupun Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Terima kasih. Ya, silakan, Prof. Oke. Jadi memang dalam undang-undang kita ini banyak yang belum tertib, antara Kepres, Perpres, PP, ya kan? PP, Perpres itu kan produk regulasi, Kepres itu produk administrasi. Jadi sebetulnya kalau deklarasi itu cukup dengan produk administrasi. Dia kan tidak ngatur. Sedangkan Perpres itu ngatur. PP itu ngatur, itu produk regulasi. Nah, tetapi pernyataan yang namanya dituangkan dalam bentuk produk administrasi, Kepres itu kan sering salah dipahami. Jadi, misalnya dulu, sebelum ada Perpres menurut Undang-Undang 10 tahun 2004, Kepres itu boleh juga ngatur. Nah, tapi sesudah Undang-Undang 10 2004 ditertibkan, dibedakan antara Perpres dan Kepres. Perpres itu yang administrasi, Kepres yang regulasi.
Nah, kedua, dalam praktek perumusan undang-undang masih banyak juga yang rancu ini. Misal di Undang-Undang Dasar itu ada kalimat pasal 12 ya. Pasal 12 itu menyatakan bahwa presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditentukan dengan undang-undang. Nah, itu bunyinya itu begitu. Ditentukan dengan undang-undang. Ya, itu ada kesalahan rumusan. Bukan diatur dengan undang-undang, tapi ditentukan dengan undang-undang. Berarti ada orang menafsirkan bahwa kalau begitu pernyataan keadaan bahaya dituangkan dalam bentuk perpu, dalam bentuk undang-undang. Tapi karena ini genting dan memaksa dalam bentuk undang-undang. Berarti undang-undang itu, perpu itu sekaligus berisi pasal menyatakan keadaan darurat. Nah, ini sebenarnya bisa ditafsirkan bahwa yang dimaksud ditetapkan dengan undang-undang itu diatur. Gitu. Karena undang-undang itu produk regulasi. Kalau dia itu sifatnya statement, pernyataan keputusan, proklamasi, deklarasi, itu cukup dengan Kepres. Seperti misalnya pernyataan kembalinya ke Undang-Undang Dasar 45 itu dituangkan dalam bentuk Kepres. Kepres 150 tahun 1959 yang disebut Dekret 5 Juli itu bentuknya Kepres karena pernyataan. Jadi pernyataan keadaan bahaya itu hal menyangkut pernyataan mengubah rejim hukum dari normal menjadi tidak normal itu cukup dengan Kepres. Nah, ini yang diambil logika itu oleh Presiden kira-kira ketika menetapkan COVID-19 sebagai bencana nasional dengan Kepres. Tapi pada saat yang sama dia membuat aturan Perpres, Inpres, dan juga Perpu yang isinya memuat regulasi. Nah, jadi memang di dalam praktek ini memang harus ditertibkan istilah-istilah ini ya, karena masih suka rancu dan buktinya saking rancunya ya tergantung siapa yang inisiatif. Yang buat Perpu itu kan harusnya komprehensif, tapi yang inisiatif hanya Menteri Keuangan, ya Perpunya hanya berisi soal keuangan, gitu loh. Lalu yang kedua, inisiatif dari Kemkes membuat PP yang 2 tahun terbengkalai, PP Undang-Undang Karantina Kesehatan, yang PP PSBB-nya belum ada. Nah, gara-gara COVID, jadi PP. Jadi 2 tahun ngapain? Nunggu COVID dulu baru dibikin PP. Nah, padahal harusnya sibuknya kemarin itu bukan bikin PP, bikin Perpu. Perpu melaksanakan undang-undang itu, hal-hal yang perlu diubah sesuai dengan kebutuhan untuk menghadapi COVID ini apalagi. Nah, mestinya begitu. Ini PP, ya kan? Misalnya melarang orang sholat Jumat, nah, itu kan melanggar HAM, harus dengan undang-undang, bukan dengan PP. Nah, jadi memang masih banyak kerancuan yang belum tertib karena ketidaksiapan para sarjana hukum memberi masukan kepada pemerintah, kepada pengambil keputusan. Jadi kembali lagi soal Kepres bisa aja dipersoalkan ke Mahkamah Agung. Ini harusnya ini, nah nanti akan dapat jawabnya mana yang benar, karena tidak selalu menata aturan itu dengan regulasi, bisa juga dengan putusan pengadilan. Jadi kita sudah harus membiasakan ya dalam sistem hukum kita, jangan hanya ya mengandalkan regulasi, membentuk undang-undang, tapi kita juga harus memperkuat posisi putusan pengadilan jadi presiden. Jadi kita membangun tradisi civil law, common law, kita gabung ke masa depan. Karena sekarang ini sudah saling belajar antara civil law, common law itu. Jadi bisa aja kita melalui putusan pengadilan memperbaiki ini semua. Nah, gitu kira-kira. Nah, terus Saudara Fikri tadi pengesahan Perpu. Saya sudah bayangkan tidak mungkin tidak disahkan Perpu 1 itu oleh DPR pertama.
partai koalisi. Nggak pada berani. Partai koalisi itu berbeda dengan presiden. Kalau partai koalisi di DPR menolak, itu kan sama dengan menampar muka presiden. Tidak bisa begitu kan. Nah, apalagi di tengah COVID begini tidak ada perdebatan. Jadi orang mau cari gampangnya aja, dah setuju aja. Nah, tanpa menghayati ya implikasinya. Kalau disetujui ini jadi undang-undang permanen. Nah, ini jadi masalah. Nah, karena di DPR itu hanya bisa dua, nolak atau setuju. Kalau nolak harus dicabut, kalau setuju berarti jadi undang-undang. Sama dengan ratifikasi konvensi internasional. Nggak boleh nambahin ayat, nggak boleh ngurangin ayat, nggak bisa. Jadi DPR hanya bisa menyetujui perpu atau menolak. Tidak terbayangkan bahwa ini ditolak, ya kan? Pertama, objektif sedang dibutuhkan perpu ini. COVID belum selesai. Yang kedua, itu kan menampar mukanya pemerintah. Nah, sedangkan yang berkuasa koalisi. Itu tidak mungkin. Pasti disetujui. Itu loh. Tapi yang jadi masalah, apa akibatnya? Akibatnya jadi panjang. Karena dia jadi undang-undang permanen. Nah, makanya untung kita sudah punya MK. Mudah-mudahan MK bisa mendudukkan nanti dengan tepat. Ya kita tunggu aja bagaimana nanti. Bisa saja kan, seperti tadi saya bilang, kalau DPR itu kan hitam putih, setuju atau tolak. Kalau DPR bisa menolak dengan catatan, artinya ini conditionally konstitusional. Atau dengan mengabulkan dengan catatan, artinya perpu ini ya conditionally unconstitutional. Tinggal pilih. Nah, ini nanti di dalam pertimbangannya itulah bisa disarankan atau diputuskan syarat-syarat yang memperbaiki, misalnya bagaimana tenggat waktu, bagaimana aturan peralihan, dan sebagainya. Apa syaratnya untuk ini tetap berlaku, yaitu sampai dia dinyatakan COVID sudah selesai. Nah, sekarang Presiden sudah mulai melonggarkan, sudah mulai ngantor boleh dan sebagainya. Maka ini sudah kebijakan baru, ya kan? Ya, bisa saja nanti walaupun masih tetap ada yang kena gitu, tapi kan sudah turun. Maka kita sudah mulai ngantor. Nah, sehingga momentum untuk pembangunan ekonomi itu tidak hilang gara-gara kita harus 6 bulan di rumah. Nah, kan nggak bisa juga masa 6 bulan di rumah, yang benar aja, ya kan? Bagi yang biasa kerja, pusing kerja di rumah begini bagaimana, ya kan? Pemasukan tidak ada dan sebagainya. Nah, kecuali PNS udah gajinya udah tetap gitu. Kalau yang nggak PNS bagaimana? Nah, jadi ini perpu ini kita serahkanlah nanti bagaimana penilaian MK. Ya, judges know the law, use curia nobis. Hakim tahu apa yang mesti dia putuskan. Nah, terus dari Kolaka tadi dari naskah akademik. Jadi ini yang jadi masalah. Jadi memang ada sih tradisi di luar prolegnas yang 50, padahal itu kan baru. Maka memang menimbulkan kecurigaan. Kok ini undang-undang MK tiba-tiba masuk tambahan? Dari mana ini datangnya? Nah, jadi apalagi naskah akademiknya katanya cuma 25 tadi. Jadi memang harus ada pembicaraan yang level negarawan gitu ya di antara para politisi itu untuk menjabarkan kebijakan partisipasi masyarakat itu kayak apa. Dan yang kedua, naskah akademik itu bagaimana. Jadi bukan cuman formalitas, ya kan, itu kan jadi proyek. Benar itu tadi yang saudara kemukakan itu. Jadi harusnya partisipasi publik itu betul-betul rakyat itu terlibat gitu loh, secara emosional, secara intelektual, dan partai itu menjadi sarana untuk menyalurkan aspirasi. Jadi partai-partai ini jangan mau untung di ujung saja, ya kan? Jadi dia harus aktif. Fungsi partai itu kan dia komunikasi politik, dia berhubungan dengan rakyat. Jadi bukan hanya parlemen, DPR-nya yang harus mengadakan acara partisipasi masyarakat,
partai satu-satu itu juga harus membuat program. Nah, sayangnya kan enggak. Jadi tokoh-tokohnya itu hanya nunggu di ujung aja, menikmati aja. Jadi ini susahnya. Jadi kita belum praktek demokrasi kita itu belum melembaga. Partai pun belum menjadi partai yang sebenarnya, partai demokratis. Jadi inilah yang memerlukan ketelatenan para ahli untuk memberi bimbingan, tapi juga kesadaran para politisi untuk bersikap negarawan, memperhatikan bahwa mereka ini hanya mewakili kepentingan rakyat yang berdaulat. Saya kira begitu ya. Iya. Terima kasih Lagi Prof. dari Pak Lanjutnya Reza. Mas Ya. Reza. Pak Mas Reza. Reza, silahkan. Ya, terima kasih Pak Muzain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Salam ya. Waalaikumsalam, ada- Prof. Ada dua hal, Pak Wahiduddin Adam. ada Oh, dua hal Prof yang ingin saya tanyakan. Yang pertama soal pembentukan undang-undang di masa sekarang ini. Nah, ini ada fenomena, ada beberapa undang-undang yang pengesahannya tidak dengan tanda tangan presiden. Nah, dulu memang fenomena ini terjadi, tapi di Undang-Undang Dasar itu kan dulu niatnya kalau tidak salah untuk supaya tidak ada undang-undang itu diveto, jadi tidak mengenal veto. Tapi sekarang ini nampak tidak ditandatangannya undang-undang ini lebih kepada presidennya mau cari selamat gitu. Artinya secara citra, oh ya saya tidak, walaupun ini sah juga gitu. Nah, terhadap undang-undang yang tidak ditandatangani presiden yang lalu sedang diuji di MK ini, kira-kira apa yang bisa dikembangkan begitu ya dalam persidangan? Apakah ada kaitannya dengan aspek-aspek formil? Memang secara kasat mata sah-sah saja, tetapi kan tentu secara politik, apalagi mungkin secara konstitusional, boleh jadi ada maknanya. Tidak ditandatangani tetap sah, tapi begitu membuat pendelegasian PP Perpres ini cepat sekali juga gitu. Undang-undangnya tidak tanda tangan, tapi bikin PP, bikin Perpres cepat begitu. Nah, itu yang pertama, Prof. Nah, yang kedua, sekarang ini juga ada fenomena membuat undang-undang sedikit, tetapi kemudian membuat PP, Perpres, bahkan peraturan menteri sangat banyak, Prof. Nah, ini juga fenomena apa sebetulnya di dalam ketatanegaraan kita. Jadi Presiden dan DPR-nya membuat undang-undangnya relatif, karena jumlah undang-undang ini semakin sedikit, Prof. 2017, 18, 19, sekarang 2020, tapi PP, Perpres, Permen ini, waduh sudah ratusan. Nah, ini apa kira-kira Prof yang bisa diberikan tanggapan? Terima kasih Prof. Pak Muzain, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Silakan Prof. Ada lagi? Ibu Indah tadi ya, mohon izin. Bu Indah. Bu Indah. Silakan Bu Indah. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Indah dari Universitas S. Unggul. Saya ingin bertanya, Prof. Jadi, tadi kan Profesor bilang ada kebijakan kalau orang itu dihukum, gini aja deh, bagaimana baiknya jika ada seseorang yang belum mengetahui tentang yang dilarang undang-undang, tapi udah diberi hukuman. Apakah ada undang-undang yang mengatur atau adanya suatu diskresi? Itu aja Prof yang saya ingin tanyakan. Terima kasih. Masih ada? Atau cukup dua dulu lagi? Bisa nggak, Pak? Ya, silakan. Silakan. Ya. Lagi, silakan. Baik, saya Bram, Prof. Saya mahasiswa PDIH Brawijaya. Yang saya ingin tanyakan atau sekedar hanya ingin mengklarifikasi, Prof, bahwa apa benar di dalam penyusunan undang-undang untuk Omnibus Law yang sekarang sedang berjalan pembahasannya di DPR, nantinya itu peraturan pelaksananya hanya sampai pada level peraturan presiden dan tidak ada peraturan menteri setelah itu. Jadi peraturan pelaksananya sangat sederhana, dan kalau kita lihat undang-undang yang biasa kan peraturannya sampai kepada peraturan menteri dan seterusnya seperti itu. Terima kasih. Ya, silakan Prof. Oke. Undang-undang Omnibus apa benar hanya sampai Perpres? Biasanya undang-undang nanti kita lihat dia bisa memberi delegasi kepada pemerintah, bisa memberi delegasi kepada
presiden, bisa juga kepada menteri. Artinya di undang-undang itu misalnya ada kalimat ketentuan lebih lanjut dari pasal 50 diatur oleh pemerintah. Nah, itu artinya PP. Kalau nanti dibilang ketentuan lebih lanjut dari pasal 25 diatur oleh presiden. Nah, itu namanya perpres. Tapi bisa juga ketentuan lebih lanjut pasal 206 diatur oleh menteri. Nah, nanti menteri yang mana disebut di anunya. Jadi kita tunggu finalnya nanti undang-undang omnibus itu, undang-undang cipta kerja, bukan undang-undang omnibus ya. Menurut itu hanya metode. Ya, semua 4 itu ada omnibus semua. Bahkan sebetulnya semua undang-undang kayak Perpu kemarin sudah omnibus juga itu. Nah, jadi kita tunggu pendelegasian kewenangan regulasinya kayak apa di undang-undang itu. Jadi bisa saja pemerintah, presiden, dan menteri itu dapat kewenangan delegatif namanya, ya, legislative delegation of rule making power. Tapi bisa juga menteri itu mendapatkan subdelegasi. Jadi nanti undang-undangnya mengatakan ketentuan lebih lanjut dari pasal 60 diatur oleh presiden. Maka terbit perpres. Nanti perpresnya yang ngatur ketentuan lebih lanjut dari pasal 100 perpres ini diatur oleh menteri. Nah, itu namanya subdelegasi. Jadi jangan dulu dikatakan tidak mungkin oleh menteri. Karena menteri di bidangnya masing-masing itu lebih tahu apa yang mesti diatur. Jadi tidak mungkin tidak diberi kewenangan regulatori oleh peraturan di atasnya. Kita tunggu aja dulu. Kalau bukan oleh undang-undangnya, ya mungkin oleh perpresnya atau oleh PP. Itu ya. Jadi intinya begitu. Sebenarnya pemerintah itu punya kewenangan ngatur itu banyak. Satu, kalau presiden ya. Pertama, presiden bisa ambil inisiatif membuat undang-undang. 2, presiden dalam kegentingan memaksa bisa bikin perpu. 3, berdasarkan pasal 5 ayat 2, presiden bisa menerbitkan PP. PP yang atribusi. Maksudnya PP atribusi ialah PP yang bukan disuruh oleh undang-undang. Jadi kalau ada kekosongan hukum di mana presiden menganggap perlu diatur dengan PP, dia boleh menerbitkan PP. PP atribusi ialah berdasarkan pasal 5 ayat 2. Kemudian yang keempat, PP delegasi, bukan atribusi. PP delegasi itu berdasarkan undang-undang. Tadi saya bilang contohnya, ketentuan lebih lanjut dari pasal 26 undang-undang ini diatur oleh pemerintah. Maka undang-undang ini yang nyuruh pemerintah membuat PP, maka boleh terbit PP. Nah, ini kewenangan yang keempat. Ya, yang 1, 2, 3, 4 ya. Undang-undang, Perpu, PP atribusi, PP delegasi. Yang terakhir, perpres. Nah, jadi presiden itu bisa menerbitkan perpres baik untuk mengisi kekosongan maupun atas perintah peraturan yang lebih tinggi. Ya kan? Nah, kalau dia mau ngisi kekosongan, biasanya dibatasi. Hanya sepanjang masalah administrasi dan masalah internal pemerintahan. Itu yang disebut internal regelingen. Tidak boleh mengatur publik, nggak boleh dengan perpres. Ya kan? Kecuali disuruh oleh peraturan yang lebih tinggi. Jadi, ada 5 bentuk peraturan yang inisiatifnya bisa oleh presiden. Ya. Nah, kemudian, saudara apa tadi ya, Indah ya, bagaimana kalau undang-undang itu belum diketahui publik? Nah, itu nanti kalau terjadi pelanggaran itu kearifan hakim yang menerapkannya dalam kasus, kalau ada timbul kasus di pengadilan. Jadi misalnya ada undang-undangnya baru, tapi sudah berlaku. Oleh jaksa dipakailah ini undang-undang yang baru ini. Padahal ini orang desa ini belum ngerti apa-apa. Belum ngerti apa-apa. Bukan hanya undang-undangnya baru, undang-undang lama juga dia nggak ngerti. Nah, maka ketidakmengertian subjek hukum terhadap aturan itu boleh dipertimbangkan, walaupun prinsipnya tidak bisa membebaskan dia dari tuntutan hukum, tetapi kearifan hakim bisa mempertimbangkan demi keadilan. Ya kan? Dia dibebaskan atau diberi keringanan dan lain sebagainya.
Itu nanti urusan hakim. Makanya itu kita membangun hukum ini jangan hanya membuat aturan, tapi juga membuat putusan di pengadilan. Itu kita harus jadikan tradisi, diperkuat, sehingga kita bisa menggabung ya tradisi civil law yang banyak membuat aturan, ngatur, tradisi common law yang banyak membuat putusan mendasarkan diri kepada judgment law. Karena dunia sekarang ini, terutama di bidang ekonomi, sangat banyak dipengaruhi oleh sistem common law, gara-gara negara-negara yang menguasai ekonomi dan politik dunia ini adalah negara-negara common law kayak Amerika. Nah, apalagi kita, tetangga kita ini common law semua, cuma kita aja ini yang civil law, gara-gara dijajah oleh Belanda. Sialan itu Belanda itu sendirian kita ini jadinya. Singapura, Malaysia, Brunei, itu common law semua. Itu mana lagi? Thailand, ada lagi Filipina. Selatan sini, New Zealand, Australia, Papua New Guinea. Nah, itu semuanya common law semua. Kita sendirian. Nah, maka dalam perhubungan internasional zaman sekarang ini, mempengaruhi antar civil law, common law ini perlu kita buat seimbang. Nah, terus Saudara Reza tadi, nah ini soal serius yang ditanyakannya ini ya, ini penting sekali. Nah, ini bagus ini dijadikan topik disertasi. Lihat tren sesudah reformasi, seberapa banyak kecenderungan cek kosong ya diberikan dengan memanfaatkan prinsip legislative delegation of rule making power. Delegated regulation ini bisa banyak sekali. Karena kita produksi undang-undangnya tidak banyak, ya kan? Maka itu diserahkan, didelegasikan makin banyak kepada eksekutif. Bahkan eksekutif bisa mengambil inisiatif, hal-hal yang tidak disuruh undang-undang pun diaturnya sendiri. Nah, karena itu fungsi parlemen itu harus diperkuat. Yang sampai sekarang ini kurang banyak disadari bahwa fungsi DPR itu 1 legislasi, 2 pengawasan, 3 anggaran. Nah, yang legislasi sudah jelas membentuk undang-undang. Tapi yang pengawasan, ini hati-hati nih. Banyak yang mengira pengawasan itu hanya pengawasan proyek, pengawasan kegiatan, itu namanya executive action. Dari kebijakan, lalu ada pengawasan action. Kebijakan, bagaimana dilaksanakan oleh pemerintah itu yang diawasi. Bukan begitu. Banyak aspek yang harus diawasi. 1, pengawasan anggaran dalam bentuk program. Bagaimana program itu dilaksanakan, termasuk pembelanjaannya, itu kan perlu diawasi. 1. Kedua, executive action, aksi-aksi pemerintahan, menjalankan kebijakan, itu harus diawasi. Itu loh. Tapi ada yang ketiga yang dilupakan. Ialah bagaimana undang-undang itu dilaksanakan melalui peraturan pelaksana. Nah, itu namanya executive action, bukan executive action. Jadi ada legislative act, itulah undang-undang. Ada executive act, akta eksekutif, ialah peraturan pelaksanaan dari undang-undang. Ini merupakan fungsi pengawasan juga, mengawasi sejauh mana pasal ini sudah diterbitkan PP-nya. Sejauh mana PP ini bunyinya persis seperti yang kita maksud. Bukan menyimpang, bukan misalnya malah jadi undang-undang baru, menambahin norma pasal undang-undang baru. Kemudian ini subdelegasinya ke peraturan menteri atau ke perpres. Itu benar nggak seperti yang sudah kita sepakati di DPR? Jadi peraturan pelaksanaan sebagai executive act merupakan objek pengawasan dari DPR juga. Seperti halnya DPRD juga begitu. Peraturan-peraturan, misalnya peraturan gubernur, ya kan, peraturan bupati, itu harus diawasi. Jangan sampai peraturan gubernur seperti yang tadi saya bilang, ngakali harus dalam bentuk perda, tapi oleh kepala daerah dibentuknya dalam bentuk peraturan kepala daerah, perkada, bukan perda tapi perkada. Nah, itu kan penyelundupan hukum dan itu bisa terjadi. Nah, ini harus diawasi. Itulah bagian dari fungsi pengawasan. Nah, jadi fungsi parlemen sekarang di dunia ini ya makin meningkat tuh fungsi pengawasan.
fungsi legislasi itu sekarang sudah makin merosot. Karena orang di parlemen negara maju itu menganggap membuat undang-undang itu terlalu teknis. Itu biar aja eksekutif yang inisiatif, yang penting jangan putuskan sendiri. Nah, jadi inisiatif membuat rancangan, biarin aja pemerintah. Tapi dibawa kemari, jangan sendiri. Tapi yang jauh utama itu ialah fungsi pengawasan ini. Bagaimana kebijakan dilaksanakan menjadi kebijakan operasional, bagaimana kebijakan menjadi action, bagaimana program anggaran menjadi program, bagaimana program dibelanjakan, anggaran dibelanjakan, bagaimana program diwujudkan dalam praktek. Ini banyak sekali pekerjaannya. Nah, jadi ini perlu dianalisa apa betul sesudah reformasi misalnya kecenderungan produksi peraturan yang dibentuk oleh pemerintah jauh lebih banyak karena substansi yang harusnya dimuat di undang-undang malah didelegasikan jadi mandat buta, jadi delegasi buta, jadi cek kosong. Ibaratnya undang-undangnya selembar aja, lalu selebihnya biarin PP. Nah, sebenarnya saya juga termasuk yang sering menyarankan begitu. Bikin undang-undang nggak usah terlalu tebal lah. Kenapa? Kadang-kadang ya, kita ini kan memerlukan satu kebijakan baru. Misalnya nih, presiden nih. Dia merumuskan 5 kalimat saja cukup. Nah, kalau misalnya suatu kebijakan baru cukup dirumuskan 5 kalimat, kenapa mesti dirumuskan menjadi 100 kalimat? Sehingga undang-undang itu rapi banget mulai dari ketentuan umum sampai, waduh, lengkap sekali. Padahal cukup dengan 2 lembar 5 kalimat. Gitu loh. Sehingga produksi undang-undang jadi banyak. Jadi kebijakan yang intinya saja, nah yang teknis biar di PP, tapi diawasi. Nah, akibatnya nanti jumlah undang-undang kita banyak. Nggak usah terlalu tebal, tapi banyak. Nah, timbul giliran, perlu ada harmonisasi, perlu ada integrasi. Nah, itu yang saya namakan kodifikasi. Tapi kodifikasinya biar diselesaikan oleh pemerintah aja. Kodifikasi administratif. Jadi misalnya, sudah ada 50 undang-undang, dijadikan satu, kayak Engelbrecht gitu. Itu kodifikasi administratif. Nanti kita bicara khusus mengenai ini. Dengan begitu, produktivitas pembentukan undang-undang itu bisa efektif, bisa banyak, dan perdebatannya itu substantif saja, 5 kalimat saja, sehingga mendalam dari semua aspek. Jangan kayak sekarang. Ini undang-undangnya itu 250 ayat, 250 pasal. Ketebelan, lama kayak undang-undang KUHP itu jadi lama, nggak selesai. Nah, coba kalau dia 10 ayat saja, udah nanti jadi 2000 ayat baru disatukan. Nah, cara menyatukannya itu namanya kodifikasi. Tinggal 2 pilihan, kodifikasi legislatif oleh DPR atau kodifikasi. Menurut saya cukup serahkan kepada pemerintah untuk yang penting kalimatnya jangan berubah, yang penting tidak ada yang ditambah dan untuk itu diawasi. Maka fungsi pengawasan DPR itu yang lebih diintensifkan. Itu ada gejala yang lain ya. Tapi boleh juga ini dikaji sejauh mana mandat cek kosong ini disalahgunakan oleh pemerintah dengan data-data yang saudara perlu teliti. Nah, yang terakhir soal pengesahan tanpa tanda tangan. Jadi benar ini kan awalnya ada undang-undang yang udah disepakati di DPR, tapi tidak diundangkan. Misalnya undang-undang PKB. PKB itu undang-undang penanggulangan keadaan darurat, keadaan bahaya, zamannya Pak Habibie. Karena yang demo banyak sekali, yang keberatan banyak sekali. Pokoknya anti tentara, anti TNI gitu, anti militer, itu undang-undang berbau militer. Kalau udah diketok oleh presiden, nggak diteken. Nah, itu nggak jadi undang-undang sampai sekarang. Nggak jadi undang-undang. Nah, yang kedua adalah undang-undang FTZ. Undang-undang FTZ itu diketok palu oleh Akbar Tanjung. Sudah, tapi dalam
rapat paripurna terakhir, Ibu Rini Suwandi bersama Yusril Iza Mahendra, Mensesnek, pidato atas nama pemerintah bahwa pemerintah tidak setuju. Padahal di dalam pembahasan sudah setuju. Dan partainya pemerintah setuju semua. Maka Akbar Tanjung yang ngetok palu. Karena yang punya puting right kan bukan pemerintah. Yang punya puting right adalah DPR. Nah, Ketua Pansus itu Ketua Umum P3, Surya Dharma Ali. Nah, jadi dia sesudah diketok palu, dia datang sama saya konsultasi. Itu kira-kira tahun 2004. Dia datang konsultasi ke Ketua MK. Saya bilang, ada apa? Nah, ini kita udah putuskan ini, tapi pidato terakhir itu pemerintah menyatakan tidak setuju. Bagaimana ini nasib undang-undang ini? Kalau saya bilang kalau ada pidato tidak setuju, itu sama dengan veto. Veto itu tidak ada kata-kata veto, tapi itu veto secara substantif. Jadi presiden itu punya kekuasaan besar kalau dia mengatakan pasal ini kami nggak mau tahu, kami nggak setuju. Kalau pasal ini masih ada, kami nyatakan tidak setuju. Sama dengan veto itu. Maka kalau pidato terakhirnya demikian, meskipun sudah diputus mayoritas aklamasi oleh DPR, karena di Undang-Undang Dasar dikatakan, ya, rancangan itu harus disetujui bersama. Nah, kalau nggak disetujui bersama, dia nggak berlaku. Pasal 20 ayat 5 berbunyi mengatakan, ya, dalam 30 hari semenjak rancangan undang-undang mendapat persetujuan bersama, ya kan, maka rancangan undang-undang itu, ya, jika tidak disahkan, rancangan undang-undang yang sudah mendapat persetujuan dalam waktu semenjak 30 hari, rancangan undang-undang itu berlaku sebagai undang-undang dengan sendirinya otomatis. Walaupun tidak disahkan oleh presiden, artinya tidak diteken. Nah, jadi undang-undang itu tidak diteken oleh presiden, ya, Megawati, tapi tidak disetujui. Maka begitu saya dikonsultasi, saya bilang tidak berlaku pasal 20 ayat 5. Tidak berlaku. Nah, tapi yang selanjutnya ada contoh lagi, undang-undang penyiaran. Wartawannya ributnya minta ampun, tapi DPR sudah setuju, termasuk partai pemerintah. Sudah setuju. Megawati tidak tanda tangan. Persis seperti yang sudah bilang, ini ngeles, cari selamat. Ya kan? Ya, orang memaklumi lah presiden kalau bisa jangan jangan dimusuhi oleh wartawan. Jadi dia ngelek, dia tidak teken. Itu. Nah, tapi jadi masalah nih. Waktunya, kop suratnya itu presiden. Sampai sekarang masih presiden dan DPR. Tapi awal reformasi itu masih judulnya presiden. Suratnya presiden, kalimat terakhirnya memerintahkan pengundangan sebagaimana mestinya kepada menteri. Tapi presiden yang memerintah tidak teken. Siapa nggak perintah itu? Ya tidak bisa dianggap tidak sah. Nah, jadi itu hanya diundangkan oleh menteri berdasarkan perintah undang-undang yang tidak diteken oleh presiden. Nah, masalahnya itu belum ada aja yang mengujinya. Itu pengujian non material, pengujian formil itu mengenai format. Jadi bisa saja diuji, gitu loh. Sehingga ya penandatanganan oleh presiden itu adalah tanda pengesahan. Nah, sekarang timbul masalah. Coba kita ambil contoh seperti di Amerika. Kop surat undang-undang di Amerika itu ditandatangani oleh ketua DPR dan ketua Senat. Jadi kalau dia sudah dioperate itu dua itu ya, itu teken berdua. Jadi bukan presiden yang menandatangani undang-undang. Undang-undang itu ditandatangani presiden bukan naskah undang-undangnya, tetapi di dalam signing statement namanya. Jadi ada statement, penandatanganan statement, pengesahan undang-undang itu selembar sendiri, signing statement. Lalu setiap undang-undang itu ada yang namanya signing ceremony. Signing ceremony itulah kesempatan bagi presiden pidato terbuka di depan rakyat gitu, tapi tidak di dalam sidang. Ya, di White House dia pidato. Kadang-kadang misalnya ada undang-undang yang tidak disetujui oleh presiden, tapi disetujui oleh House dan oleh Senat.
dioperate oleh Senat, ya akhirnya berlaku. Nah, Presiden terhadap undang-undang yang dia tidak setuju ini, ya wajib menandatangani. Namanya signing statement, signing ceremony dalam suatu upacara penandatanganan yang di dalamnya disertai dengan statement. Biasanya presiden-presiden terhadap undang-undang yang dia tidak setuju itu, dia maki-maki itu undang-undang. Dia bilanglah undang-undang ini berbahaya untuk bangsa dan negara, undang-undang ini bertentangan dengan konstitusi. Tapi demi konstitusi saya teken. Nah, kan gitu. Jadi naskah pengesahan undang-undang itu tidak perlu dalam undang-undang itu naskah tersendiri. Nah, sebenarnya kita itu mesti begitu. Karena sudah berubah pemegang kekuasaan membentuk undang-undang itu sekarang DPR. Jadi, Presiden cukup menandatangani Kepres pengesahan selembar saja, Kepres pengesahan undang-undang. Itu loh. Sekaligus memberi nomor. Tapi naskah undang-undang itu resmi yang ditandatangani Ketua DPR atau pimpinan DPR seluruhnya. Cukup begitu sebetulnya. Nah, tapi format ini kan harus diatur dulu di Undang-Undang 1211 atau diperbaiki dulu di Undang-Undang. Karena yang sekarang ini ya kan masih berlaku sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kecuali kalau ada yang mengajukannya sebagai pengujian formal ke MK, lalu MK memutus bahwa Undang-Undang 1112 format begini, ya mulai sekarang harus dibaca sebagai undang-undang dengan format kop surat baru. Dan undang-undang berikutnya tidak boleh lagi dengan format lama. Nah, kalau udah ada putusan MK kayak begitu, ya berubah sesuai dengan ketentuan pasal 20 dan pasal 5 ayat 1 yang baru. Kop surat harus berubah. Nah, gitu kira-kira ya. Jadi mengenai penandatanganan itu tadi, sampai sekarang ini sudah ada kira-kira 6 ya undang-undang yang ditandatangani oleh Presiden, tapi berlaku resmi sebagai undang-undang. Saya kira demikian, Pak Muzain. Baik, terima kasih Prof. Ibu Bapak sekalian, karena ini waktunya juga nih yang tidak memungkinkan, sudah pukul 11.51 menit, mungkin kita bisa akhiri webinar kita hari ini dengan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dan terima kasih kepada saudara-saudara sekalian para peserta. Sampai ketemu nanti, kita masih di bulan Mei ini, masih ada 3 webinar, yaitu hari Sabtu nanti adalah kita webinar dengan Prof. Hikmahanto dengan tema renegosiasi kontrak bisnis pasca wabah COVID-19 di Indonesia. Kemudian tanggal 18 Mei, hari Senin itu ada diskusi panel tentang relaksasi kredit terkait dampak COVID-19 bagi UMKM, nanti oleh Pak Dr. Anung dari OJK, kemudian Pak Harfardi MH selaku pengamat hukum bisnis dan dari unsur UMKM. Kemudian hari Kemisnya, tanggal 21 Mei, kita akan juga ketemu dengan tema digitalisasi proses legal audit yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Edmund Makarim, Eskom SHLLM, yang sekarang adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Jimli, dan terima kasih kepada teman-teman sekalian atas partisipasinya. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.